Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Kalau kabar kalian baik, kabar ibu baik, berarti sudah siap mengikuti pelajaran dengan ibu hari ini, toh? Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Belum berdoa, toh? Diri kita berdoa bersama-sama. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Eton pimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Kali ini hadir semua. Hadir. Hadir semua. Hadir. Usahakan untuk hadir semua ya. Ya, Bu. Supaya jangan ketinggalan mata pelajaran. Kalau hari ini kamu hadir, besok tidak hadir, berarti kamu ketinggalan mata pelajaran toh? Ya, Bu. Semua mata pelajaran materinya ketinggalan. Otomatis di saat ujian kalian tidak tahu mengisi apa. Jadi, kalian datang sekolah makan tidak? Harus makan pagi supaya bisa semangat ya pas belajar ibu. Oke, sebelum belajar ibu minta perhatikan pandangan ke depan ibu. Jangan lihat ke samping kiri maupun ke samping kanan. Kasih keluar buku dengan ballpoint taruh di atas meja untuk mencatat hal-hal penting yang akan ibu sampaikan. Kaki duduk yang sopan, tangan simpan di atas meja, jangan bergerak sendiri-sendiri. Bisa? Bisa, Bu. Kelas 4 bisa? Bisa, Bu. Masih pagi, jangan lemas berdiri, harus semangat ya kalau mau belajar. Bisa dong? Bisa, Bu. Sebelum belajar, kita harus membuat kesepakatan kelas ini. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu berfungsi untuk apa? Supaya menjaga keamanan dalam kelas. Tepuk tangan dulu untuk dia. Nama siapa? Nama Uni. Tepuk tangan dulu untuk Uni. Kesepakatan kelas itu berfungsi supaya menjaga ketenangan dalam kelas dan supaya proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, kesepakatan kelas yang paling pertama ibu yang membuat, yaitu di saat ibu menjelaskan mata pelajaran atau menjelaskan materi di depan, harus yang anak-anak harus perhatikan ke ibu dan jangan risau. Bisa? Bisa, Bu. Kira-kira menurut kalian kesepakatan kelas menurut kalian itu apa yang harus kita buat pada hari ini? Yang bisa angkat tangan. Kenapa? Kesepakatan kelas yang harus kita buat sebelum pelajaran ini menurut kalian apa? Yang bisa angkat tangan? Ya Uni? Uni bilang mendengarkan penjelasan dari ibu guru dan jangan ribut. Kira-kira masih ada lagi? Ya, Eton? Eton bilang jangan nakal dalam kelas saat pelajaran. Siapa lagi? Ya Adi? Adi bilang jangan ribut. Kesepakatan kelas ada berapa tadi? 4. Yang pertama harus menghargai ibu yang jelas materi di depan, toh? Ya. Yang kedua, Uni bilang apa tadi? Uni tadi bilang kesepakatan kelas bagaimana? Uni bilang mendengarkan penjelasan dari guru. Dari Eton bilang jangan makan di saat pembelajaran. Dan dari Ardi bilang jangan ribut. Bisa? Bisa.
yang sudah kita buat? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Sebelum belajar, Ibu mau kita bernyanyi bersama. Masih ingat lagu yang bilang kilometer, hektometer, dekameter? Masih ingat? Bangun, kita berdiri bernyanyi bersama-sama. Satu orang pimpin. Mira, pimpin. Berdiri semua. Ayo. Masing-masing, jangan ada yang malas-malas. Mulai sudah, Mira. Kilometer, hektometer, dekameter. Meter, desimeter, sentimeter. Yang terakhir milimeter. Kalau turun dikali, kalau naik dikali bagi dengan 10. Ulang sekali lagi. Kayaknya Ibu harus tulis dulu di depan ya, supaya kalian bisa ingat. Yang di belakang jangan ribut. Kenapa? Oke, kita nyanyi bersama ya. Ya, Mira. Kilometer, hektometer, dekameter. Meter, desimeter, sentimeter. Yang terakhir milimeter. Kalau turun dikali, kalau naik dikali dengan 10. Sudah semangat? Sudah semangat? Silakan duduk. Oke. Jadi sebelum belajar hari ini, Ibu mau bertanya dulu ke kalian. Perhatikan dulu ke depan. Oke. Menurut kalian, kira-kira kalau kita mau tahu panjang meja ini nih, panjang meja ini yang kamu gunakan setiap hari, apa yang harus kita lakukan? Ya, Monica. Tepuk tangan dulu untuk Monica. Monica bilang yang harus kita lakukan adalah mengukurnya menggunakan penggaris. Kita harus ukur terlebih dahulu supaya kita bisa tahu panjangnya berapa. Oke. Kira-kira kalau dibawa ke sentimeter itu panjangnya berapa, Monica? 150 cm. Yang pertama tadi kan dari meter, berarti bawa ke sentimeter. Setelah itu kalau diubah ke meter, kira-kira berapa? Dari sentimeter ke meter, berarti kalau naik pagi atau kali? Pagi berapa? 10. Kira-kira berapa, Monica? Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Monica. Tepuk salut. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Dengan tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini ada 4, yaitu menggunakan alat ukur dengan tepat. Yang kedua, mengonversi satuan panjang yaitu sentimeter ke meter, meter ke sentimeter, dan lain-lain. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita tentang pengukuran. Yang keempat, menyajikan hasil pengukuran
pelajaran dalam bentuk tabel sederhana. Namun yang akan kita capai pada hari ini hanya 2 tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga dan keempat akan dilanjutkan di minggu depan. Bisa? Bisa. Kelas 4 bisa? Bisa. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran atau panjang dengan satu ukuran yang telah ditentukan, yaitu standar. Sudah dengar? Sudah. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran, yaitu panjang, dengan satu ukuran yang telah ditentukan atau standar. Contoh kegiatan pengukuran. Contoh yang harus kita buat dalam kegiatan pengukuran itu, yaitu mengukur panjang meja. Mengukur menggunakan mistar atau enggak? Garis. Yang kedua, mengukur tinggi badan. Itu adalah kegiatan pengukuran atau contoh dari pengukuran. Kalian biasa ukur ini badan toh, tinggi badan menggunakan yang di rumah sakit kan itu ada yang biasa ada timbangan, kali dia ukur tinggi badan toh. Ya. Dan setelah itu mengukur lebar pintu. Mengukur lebar pintu termasuk dalam kegiatan pengukuran. Dan yang terakhir mengukur jarak rumah ke sekolah. Itu adalah contoh kegiatan pengukuran. Yang berikut satuan panjang. Satuan panjang yang pertama kilometer, atau yang biasa ditulis dengan km, kilometer. Itu untuk mengukur jarak jauh. Yang berikut hektometer, atau yang biasa disingkatannya itu km, hektometer. Itu untuk mengukur dalam sesi ada. Pak, Ibu sudah mulai ulang nanti. Oh, jadi yang kedua itu hektometer atau yang biasa disingkat dengan HM. Itu jarang digunakan. Yang ketiga jam atau dekameter. Jam. Itu juga jarang digunakan. Yang keempat meter. Itu adalah satuan pokok. Yang berikut desimeter atau yang biasa disebut dengan DM. Desimeter 1 meter sama dengan 10 dekameter. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Bisa mengerti? Bisa, Bu. Yang berikut tangga konversi satuan panjang atau yang ditulis di papan. Atau yang ada di gambar ini nih. Sudah perhatikan gambar toh? Sudah, Bu. Kelas 4 sudah perhatikan gambar toh? Sudah, Bu. Jadi tangga konversi satuan panjang ini kalau naik dikali atau dibagi? Kelas 4 Dibagi. Nomor yang ketiga, dibagi dengan 10. kalau turun Dikali. dikali dengan 10. Sudah. sudah paham semua. Sudah, Bu. Berarti di tangga konversi satuan panjang itu dari kilometer sampai ke milimeter, naik berarti bagi 10, turun berarti kali 10. 10. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Yang berikut tabel konversi satuan panjang. 1 kilometer kalau dibawa ke meter berarti 1000 meter. Caranya 1 dikali dengan 1 dikali dengan berapa? 1 kilometer kalau dibawa ke meter berarti 1000 meter.
1 dikali dengan 100. Kelas 4 tidak ada suara. 1 dikali dengan 100. Yang berikut, 1 meter dibawa ke milimeter berarti 1000 meter. Caranya sama seperti 1 kilometer dibawa ke meter. Hasilnya 1000 meter. Yang berikut, 10 cm dibawa ke meter berarti 100 cm. Caranya 100 bagi 1. Bisa paham? Bisa. Bilang 4 bisa paham? Bisa. Mari ibu bagi soal sudah bisa kerja? Bisa tidak? Bisa. Oke anak-anak. Jadi tadi ibu sudah menjelaskan tentang tanggal konversi satuan panjang. Naik kali dibagi dengan ulang. Naik kali dibagi dengan 10. Kalau turun dikali dengan 10. Sekarang ibu mau bertanya. Panjang suatu lapangan adalah 25 meter. Kira-kira kalau dibawa ke sentimeter berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Yang kira? Kenapa 2500? Kalian dia suruh 2 tak? Berarti 10 dikali dengan 10 sama dengan? Berarti 25 dikali dengan 100. Hasilnya 2500. Proses pengerjaannya panjang suatu lapangan 25 meter dan kalau dibawa ke sentimeter berapa jumlahnya, yaitu 2500. Berarti 25 dikali dengan karena dia turun 2 tangga otomatis 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 25 dikali dengan 100 dan hasilnya 2500. sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Mau kerja kelompok? Mau kerja kelompok? Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Kelompok 1 di sini, kamu balik ke belakang. Kelompok 2 di sini, balik ke belakang. Kelompok 3 di sini, Andro dengan teman di samping balik ke belakang. Kelompok 4 di sini, Adi balik ke belakang. Christian balik ke belakang mau kerja kelompok. Balik ke belakang. Asyik. Balik ke belakang. Beton, belajar ngomong di situ. Mau kerja kelompok tuh? Halo, anak kelas 4. Belum ada yang jawab. Kelas 4. Kelas 4. Jadi sekarang ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Sudah bagi 4 kelompok dan akan mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Kelompok 1. Jangan kerja. Ibu jelaskan dulu dengan dia proses pengerjaannya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Proses pengerjaannya perhatikan dulu ke depan. Yang pertama tulis nama kalian, kelas berapa, hari tanggal untuk hari ini. Yang pertama, kegiatan yang pertama mengukur benda di kelas, yaitu panjang meja
papan tulis. Yang ketiga, panjang buku yang kamu bawa, buku tulis yang kamu bawa. Ada bawa mister toh? Ada. Yang tidak ada pakai misternya itu. Nanti kamu pinjam. Yang keempat, tinggi pintu. Bisa? Bisa? Kelas 4 bisa? Bisa. Yang kegiatan yang berikut, konversi satuan 8 meter. Kalau dibawa ke sentimeter, kira-kira berapa? 400 sentimeter. Kalau dibawa ke meter, kira-kira berapa? Begitupun dari nomor 3, 4, dan 5. Yang berikut, soal yang nomor D, panjang tali yang dimiliki kaki 2 meter dan panjang tali puni 180 cm. Siapa yang tali lebih panjang dan berapa selisihnya dalam sentimeter? Bisa kerja? Kelas 5 bisa, kelas 4 bisa kerja? Bisa. Silakan kerja. Perhatikan ke depan ya. Ini kita akan mengukur lebar papan tulis. Bisa perhatikan ke depan. Kelas 4. Perhatikan ke depan. Yang di belakang. Perhatikan ke depan. Berapa Monika? Jadi perhatikan ke depan. Yang di lebar papan tulis itu ada 133 cm. Yang berikut ukur apa? Panjang buku. Panjang buku berapa? Kamu sudah ukur? Yang berikut tinggi pintu. Tadi sudah ukur lebar papan tulis, meja, buku, dan sekarang tinggi pintu. Bisa diambil dengan kursi untuk ibu yang pegang. Ibu yang pegang ya, kamu dua yang lihat. Perhatikan sama-sama ya. Ambil dengan mana kamu punya? Perhatikan di belakang. Ada berapa tadi? 126. Jadi perhatikan ke depan. Untuk tinggi pintu ada 236 cm. Bisa diisi di tabel yang ada di situ. Silakan kembali Bapak. Sudah, mana kamu punya? Ini. Ada meja di sini. Monika.
Sudah, mana kamu punya kelompok? Mana kamu punya kelompok? Sudah, lanjutkan kerja tuh. Nanti kalau dibawa ke meja itu. Sudah semua? Belum? Silakan kerja. Ada kelas 4, sudah semua? Tugas kelompoknya sudah semua? Jadi sekarang Ibu minta dari setiap kelompok untuk satu-satu orang untuk melaporkan hasil presentasi di depan. Bisa? Bisa? Presentasi di depan. Yang pertama kelompok 1. Monica maju bawa dengan lembar kerjaan yang sudah kalian kerjakan. Sampai di depan perkenalkan nama dulu ya. Yang di belakang perhatikan ke depan. Monica maju sudah. Dengarkan harap tenang. Dari kelompok mana Monica? Silakan. Kalau dibawa ke meja, kalau dibawa ke meja, di belakang perhatikan ke depan. Monica, suara aku besar. Perhatikan ke depan. 175. Perhatikan ke depan. Siapa yang paling panjang dan berapa posisinya dalam sentimeter? Tali ahli 2 meter Dengan 30 cm. dengan 30 sentimeter sama dengan 22 kali 100 cm.
karena selisih dari 50 cm. Jadi sudah. Oke, terima kasih untuk Monica. Tepuk salut untuk Monica. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2 maju ke depan dan presentasikan. Catherine, maju ke depan. Yang di belakang perhatikan ke depan. Matius, nampak jalan-jalan, duduk. Crispian, duduk. Silakan Catherine, perkenalkan nama dari kelompok berapa? Suara tulisan. Perkenalkan, nama saya Maria Fernanda. Perhatikan ke depan. Saya perwakilan dari kelompok ibu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Benda yang diukur di dalam kelas yang pertama panjang meja 314 cm. Kalau di bawah meter 3,14 cm. Lebar 80 cm. Kalau di bawah meter 1,30 meter. Panjang 20 cm. Kalau di bawah meter 0,20 cm. Tinggi 236 cm. Kalau di bawah meter 2,36 meter. Perhatikan ke depan. Nomor 1, 8 meter sama dengan meter. Sama dengan 800 cm. Sama dengan 800 cm. 2, 450 cm sama dengan 4,5 meter. 3 kilometer sama dengan 3.000 meter. Perhatikan di depan, karena setelah ini juga akan tanya lagi kalau tidak tahu. Siap. 1.200 meter, 1.200 mm sama dengan 120 cm. 1 meter dan 75 cm sama dengan 100 cm tambah 75 cm sama dengan 125 cm. Tali andi sama dengan 2 meter dan Perhatikan ke depan, lihat dengan kamu punya jawaban, kamu punya lembaran itu. 30 cm sama dengan 2 kali 100 tambah 30 sama dengan 220 cm. Tali andi 230 cm. Tali budi 180 cm. Jadi tali andi lebih panjang karena selisih dari 230 cm ke 180 cm sama dengan 50 cm. Jadi tali andi lebih panjang. Oke, jadi terima kasih Catherine yang sudah mewakili kelompok 2 untuk presentasi. Sekarang tepuk salut dulu untuk Catherine. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi sekarang lagi kelompok berapa? 3. Oke, jadi lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian yang paling pertama adalah melakukan ukur apa tadi? Ukur meja. Panjang meja itu 314. Kalau di bawah meter berarti 3,14. Sentimeter ke meter.
Naik atau turun? Naik. Kelas 4. Naik atau turun? Naik. Berarti dibagi. Naik berarti pagi atau kali? Bagi dengan berapa? 314 bagi 10 sama dengan yang sudah kalian kerjakan tadi 3,14. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Sebenarnya kita belajar tentang apa? Ada yang bilang pengukuran, ada yang bilang tangga konversi. Tangga konversi itu masuk di dalam pengukuran. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Kelas 4. Kamu tidak ada mulut. Hari ini kita belajar tentang apa? Kira-kira bagaimana perasaan kalian minggu hari ini mengikuti pelajaran ini? Benar tidak? Benar tidak? Bisa Ibu jelaskan itu. Menurut kalian bagian mana yang masih merasa kalian sulit? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti semua? Kalau Ibu guru kasih tugas rumah bisa kerja? Bisa kerja? Tugas rumahnya adalah Ibu guru tulis di depan ya. Rotasikan ke depan. Tugas rumahnya ada 2 nomor. Tulis di depan. Sudah tulis semua? Tugas rumahnya sudah ditulis? Minggu depan kumpul ya? Oke. Jadi anak-anak, pulang ke rumah sebentar harus belajar di rumah. Jangan hanya urus bermain. Apalagi main sare. Christian, Ardi, kenapa kamu dua? Ibu guru pesan apa tadi? Ibu guru pesan apa ke kamu tadi? Pulang ke rumah harus apa? Ingat dengan belajar ya. Kelas 4. Pulang kelas 4. Pulang ke rumah harus buat apa tadi? Belajar untuk ibu, untuk kamu. Karena seminggu tadi kalian mau ujian. Jadi pulang sekolah harus belajar. Bantu orang tua. Jangan terus main karet. Bisa? Tugas rumahnya sudah ditulis semua? Oke, sebelum menuju pembelajaran hari ini kita berdoa bersama. Berdiri kita berdoa bersama. Christian,
Berdiri, kita berdoa bersama. Ibu minta Monica untuk pimpin kita dalam doa. Berdiri semua. Berdiri, ini yang sudah putus batang kami. Berdiri sudah. Berdoa arah ke sana. Kelas 4 berdoa. Bunda Maria di mana? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Israel yang Maha Tuhan, untuk melindungi aku, lindungilah, 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 dan tolongku. Amin. Ya Kristus, selamat siang, Bu. Oke, jadi terima kasih. Silakan duduk kembali. Rapikan kelas sebelum pulang. Bisa? Bisa.